Marc Marquez, Jack Miller, dan Maverick Vinales menanggapi kemungkinan perubahan aturan teknis MotoGP untuk 2027. Marquez terus memberikan tekanan pada MotoGP untuk memberikan pengaruh lebih besar kepada pembalap terhadap kinerja mesin mereka di peraturan mendatang. Belum ada yang resmi, meskipun negosiasi sedang dilakukan untuk siklus 5 tahun ke depan mengenai peraturan teknis yang dimulai pada 2027. Perubahan utama diperkirakan akan melibatkan pengurangan ukuran mesin dari 1.000 menjadi 850 cc, dan aerodinamis, sementara perangkat Ridgehage dapat dilarang dan pembatasan bahan bakar yang lebih ketat akan diberlakukan. Juara dunia MotoGP 6 kali itu menegaskan bahwa dia ingin melihat lebih banyak kendali di tangan para pembalap untuk menghasilkan pertunjukan balap yang lebih baik. Itu tergantung apakah Anda ingin memiliki kategori MotoGP untuk pertunjukannya, penontonnya, atau motor yang sempurna, kata Marquez dilansir dari Crash. Saya lebih memilih untuk tampil di balapan ini, ucap Marquez, yang telah beralih dari Honda ke Ducati musim ini untuk mencoba mengakhiri kekeringan kemenangan selama 2 tahun. Jika Anda menghilangkan beberapa aerodinamis, jika Anda mengeluarkan beberapa perangkat, Ridgehage, semua hal ini, saya yakin untuk pertunjukan itu akan lebih baik. Karena sekarang jauh lebih sulit untuk menyalip dibandingkan dulu. Namun, orang-orang di rumah tidak menyadari apakah kami 1 detik lebih cepat atau lebih lambat dari TV. Jadi saya akan memilih cara ini, lebih sedikit aerodinamis, semuanya lebih manual dan untuk pertunjukannya akan lebih baik. Sementara itu pembalap KTM, Jack Miller tidak peduli dengan ukuran mesin di masa depan. Kami mengendarai motor terbaik di dunia. Jika mesinnya 850 cc atau 1200 cc, kami akan mengendarainya, ujar Miller. Namun, pembalap asal Australia ini mengakui bahwa kecepatan yang memecahkan rekor membuat lintasan balap menjadi semakin kecil dan mengisyaratkan bahwa perubahan ukuran mesin juga dapat membantu. Honda dan Yamaha mengejar merek-merek Eropa. Kami melaju cukup cepat sekarang. Bahkan dengan motor saya yang gendut, kami mampu melaju 360 km per jam di Qatar, kata Miller. Kami terus mendapatkan masalah ini, treknya semakin mengecil karena kecepatannya semakin tinggi. 360 memang tidak ideal, tetapi ini adalah puncak balap motor. Mereka pernah menggunakan 800 cc sebelumnya. Mereka akhirnya kembali ke 1000 cc, ujar Miller. Namun, perubahan itu baik karena memungkinkan beberapa produsen untuk memulai dari awal. Dan saya dapat memikirkan beberapa yang membutuhkan awal yang baru. Era 800 cc sebelumnya berlangsung dari 2007 hingga 2011 yang berarti, dari grid penuh waktu saat ini, hanya Aleix Espargaro yang menggunakan prototipe mesin yang lebih kecil. Saya bukan teknisi. Saya belum pernah mengendarai mesin 800 cc sebelumnya dan 2027 masih terlalu jauh, kata pembalap pabrikan Aprilia, Maverick Vinales, tentang aturan masa depan. Mungkin mereka bisa bahkan mendapatkan lebih banyak kekuatan, saya tidak tahu. Tetapi, tentu saja jika mereka mengeluarkan aero, Anda tidak bisa mengeluarkan jumlah tenaga yang sama saat menikung, jadi mungkin Anda tidak bisa mencapai kecepatan tertinggi yang sama. Jadi kalau tujuannya untuk keselamatan, mungkin kecepatan tertinggi motornya akan lebih rendah. Tetapi, saya tidak tahu apakah ini akan lebih menyenangkan bagi pembalap, karena selalu ada tantangan yang berbeda. Legenda balap asal Spanyol, Jorge Lorenzo memandang remeh pebalap MotoGP generasi sekarang. Menurut dia, mereka rata-rata lembek dan tak punya gairah tinggi saat bertarung di lintasan. Disitat dari Mundo Deportivo, balapan MotoGP hanya berkembang dalam hal teknologi dan performa sepeda motor. Namun, kualitas pebalapnya justru menurun alias tak sebaik dulu. Kini, hanya Marc Marquez dan Pedro Acosta yang menurutnya terlihat tangguh, olahraga ini berkembang dan terdapat lebih banyak teknologi sehingga pengendara semakin siap secara fisik. Kalau itu memang benar, ujar Jorge Lorenzo, dikutip Sabtu, 6 April 2024. Dalam hal bakat, ambisi atau keinginan untuk menjadi pembunuh, seperti generasi kami, pebalap sekarang tak memilikinya. Kecuali Marc Marquez dan Pedro Acosta yang memang punya naluri untuk selalu menang, tambahnya. Pada level yang sama, generasi ini merupakan grid dengan sepeda motor terbaik dan paling banyak menang dalam sejarah.
Tapi dari segi bakat, kepribadian, dan ambisi, menurut saya tidak lebih baik. Generasi, kami masih menjadi yang terkuat, ungkapnya. Saya merupakan orang yang selalu mendorong rivalitas tetap ada di kompetisi. Sebab, kondisi tersebut membuat penonton ingin lebih sering melihat balapan di akhir pekan, kata Lorenzo. Itu terjadi pada saya dengan Valentino Rossi, dengan Marc Marquez, atau dengan Dani Pedrosa. Orang-orang tak mau melihat para pebalap saling membenci, tapi mereka ingin melihat rivalitas ketat di lintasan. Itu harus muncul secara alami, tuturnya. Hal serupa juga terjadi pada Alain Prost dan Ayrton Senna di Formula 1, Alex Crivillé dan Mick Doohan di kejuaraan masa lalu, kemudian juga dialami Barcelona dan Real Madrid di sepak bola, kata Lorenzo menambahkan. Sementara itu, mantan juara dunia balap motor Emilio Alzamora menyebut Marc Marquez hanya perlu bersabar dengan motor Ducati untuk juara MotoGP musim ini. Banyak pihak menilai Marc Marquez memiliki perkembangan bersama Ducati sejak tes Pramswim. Akan tetapi Alzamora menganggap Marquez tetap membutuhkan adaptasi. Alzamora yang pernah juara dunia kelas 125cc itu tidak menampik peluang Marquez juara MotoGP. Akan tetapi jadi juara dengan motor baru tidak akan mudah bagi pembalap 30 tahun tersebut. Untuk pertanyaan apakah dia akan memenangkan juara dunia, itu akan tergantung pada apakah dia memiliki kesabaran untuk memberikan waktu beradaptasi dengan motor baru ini dan memahami bahwa di sirkuit yang tidak begitu menguntungkan, dia dapat mencoba menyelesaikan balapan, kata Alzamora dikutip dari Motosan. Kepindahan Marquez ke Gresini Racing dari Honda membuat banyak orang terkesan. Pembalap asal Spanyol itu dinilai mengalami perubahan selama bersama Ducati. Itulah mengapa, dia menyimpulkan, MotoGP modern tak lebih baik dibandingkan 1 atau 2 dekade lalu. Pebalap berjuluk Ex Fuera itu mengingat momen-momen ketika dirinya harus terlibat gesekan dengan nama-nama besar seperti Valentino Rossi dan Dani Pedrosa. Lebih dari sekedar melihatnya menang, saya melihat dia telah memenangkan apa yang dia inginkan, yaitu bersenang-senang dengan sepeda motor lagi, yang merupakan tujuan pertamanya, ujar Alzamora. Terkait dengan insiden di MotoGP Portugal lalu saat Marquez kecelakaan dengan Francesco Bagnaia, Alzamora mengatakan peristiwa itu kesalahan pembalap pabrikan Ducati. Dari apa yang terlihat di awal balapan ini sangat jelas. Kesalahan di Portimao adalah kesalahan Pecco Bagnaia, dari sudut pandang saya, tutur Alzamora.